Shalom pemirsa, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat yang dipersembahkan oleh The Angel Singing Church, Jalan Tanjung Anom 3-5 Surabaya. Kita akan membahas pelajaran dengan judul Bangsa-bangsa bagian pertama. Bersama saya Ulet Sihaan dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Adi Sompotan, dan yang kedua adalah Bapak Dedi Sihaan. Baik, kita mulai dalam doa. Kami persilakan Bapak Dedi Sihaan memimpin doa kita. Segala puji dan syukur ya Tuhan, malam ini kami berharap kehadiran Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memampukan untuk belajar sabda Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi berkat rohani baik kepada kami, bahkan juga umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kami menyerahkan seluruhnya dalam hadirat-Mu Tuhan, mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pembahasan kita pada saat ini ada 4 hal, yaitu tentang Adam dan Hawa, para pembangun Babel, panggilan Abram, berkat dari Abram. Poin-poin yang akan dibahas oleh Bapak Pendeta Adi Sompotan adalah Adam dan Hawa, para pembangun Babel, waktu diberikan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian pembahasan yang pertama dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Bangsa-bangsa bagian pertama, kita coba akan melihat dari asal muasal terciptanya bangsa itu, yaitu dari nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Dinyatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa di dalam kitab Kejadian ada banyak sekali masalah yang terjadi oleh karena penciptaan dunia ini kemudian jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dengan otomatis keturunannya pun terkontaminasi dengan dosa. Itulah sebabnya kita menemukan di kitab Kejadian banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat manusia atau bangsa yang saat itu mulai berkembang. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab kita tidak hanya kitab Kejadian saja. Ada kitab Wahyu yang menjadi kitab terakhir di dalam Alkitab kita. Kitab Kejadian di bagian awal, kitab Wahyu adalah bagian yang terakhir. Dan di dalam kitab Wahyu memuat solusi-solusi dari setiap masalah yang hadir di kitab Kejadian. Dengan kata lain, kitab Wahyu merupakan jawaban dari kitab Kejadian. Ada masalah dosa, ada masalah yang terjadi di antara manusia, di antara bangsa-bangsa, namun kitab Wahyu memberikan solusi yang pasti bahwa ada kemenangan, ada sorga, ada hidup kekal yang disediakan Tuhan bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Namun yang menjadi persoalan, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah di dalam kitab nubuatan yaitu kitab Daniel dan Wahyu ini sendiri, yaitu adanya gambaran mengenai pemerintahan duniawi yang melewati berbagai-bagai bangsa yang ada di dunia ini. Nah, salah satunya kita dapat lihat lewat ayat hafalan kita, Daniel 7 ayat 14. Di sana disampaikan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 14. Jadi kita melihat bahwa pemerintahan-pemerintahan yang terbentuk dari bangsa-bangsa yang kemudian hadir di dunia ini kemudian mendatangkan berbagai-bagai masalah akibat daripada terlalu tingginya keinginan untuk berkuasa. Sebut saja contoh yang diberikan oleh pelajaran kita adalah kasus yang terjadi dengan seorang yang bernama Nimrod.
Di mana kalau kita melihat, kita dapat simpulkan bahwa Nimrod memang mungkin dianggap sebagai pahlawan bagi bangsanya atau bagi orang-orang di masa itu. Tetapi Nimrod sudah berdiri untuk menentang Tuhan. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, memang Nimrod sepertinya membuat solusi bagi bangsanya, bagi manusia yang hidup di zaman itu. Tetapi Nimrod yang hebat dalam pemikirannya sendiri, dia berdiri di hadapan Tuhan dalam artian dia menentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang baik, kita menemukan di sini bahwa sebaik-baiknya manusia menciptakan solusi yang terbaik itu tetap asalnya daripada Tuhan. Sekuat-kuatnya bangsa-bangsa di dunia ini, pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini merencanakan sesuatu, membuat sesuatu, toh pada akhirnya mereka menentang atau menempatkan diri menentang yang maha tinggi. Demikian juga dengan pelajaran-pelajaran atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang dicatat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, bagaimana kemudian mereka ini menjadi pembangun dari Babel. Ya, dan Babel itu sendiri akhirnya menjadi satu simbol daripada pemberontakan terhadap Tuhan. Dan ini yang perlu kita waspadai dari pelajaran ini, bahwa ada bangsa-bangsa yang terbentuk selepas dari penciptaan dunia ini, kemudian mereka justru menentang Tuhan atau lari dari Tuhan. Sementara kita adalah bangsa-bangsa Israel rohani yang harus tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi di bagian awal, memang kitab Kejadian penuh dengan berbagai masalah dosa setelah penciptaan. Tetapi kita bersyukur ada kitab Nubuatan, kitab Daniel, kitab Wahyu, khususnya kitab Wahyu memberikan kepada kita solusi bagaimana kemudian setiap persoalan yang terjadi itu ada ujungnya, dan ujungnya adalah kemenangan kalau kita setia kepada Tuhan. Saya kira ini bagian yang pertama, dan yang kedua yang boleh kami sampaikan kepada pemirsa kita. Terima kasih Pak Pendeta sudah membahas tentang Adam dan Hawa dan para pembangun Babel. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pembahasan oleh Bapak Dipisiaan, yaitu panggilan Abram. Silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Tel tentang salah satu bangsa-bangsa besar yang ada di dunia ini, yaitu Babel. Nah, kenapa adanya bangsa-bangsa memenuhi bumi ini? Kita lihat sejarahnya adalah pada waktu Nuh telah mengakhiri bahteranya dan dia memiliki beberapa orang anak, Sem, Ham, Yafet. Jadi dari sinilah memenuhi bumi bangsa-bangsa yang dilahirkan oleh Sem, Ham, Yafet ini telah memenuhi bumi. Mereka terpencar ke berbagai tempat, dari mulai tanah, bahasa, keluarga, dan bangsa, memiliki satu kekuasaan yang besar, termasuk salah satunya adalah Babel. Tetapi Tuhan tidak menginginkan manusia berkuasa sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tuhan ingin bahwa Dia adalah yang disembah, Dia adalah Raja dari segala raja. Tetapi mereka menginginkan kehendaknya sendiri. Apa yang terjadi? Dari semua bangsa-bangsa yang memenuhi bumi ini, semuanya tidak ada satupun yang mereka menurut kepada perintah Tuhan. Itulah sebabnya Allah memilih salah satu umatnya yang akan menjadi teladan di dalam setiap insan manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Maka Abraham dipanggil dari kejahatan manusia, kekafiran yang begitu besar. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya, dari tanah leluhurnya. Dia keluar untuk menjadi apa? Mengapa Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negara asalnya? Karena Tuhan ingin supaya manusia itu kembali taat memelihara hukum Tuhan kepada perintahnya. Itulah sebabnya Abram dipanggil oleh Tuhan. Di Kejadian pasal 12 ayat yang keempat,
ketika Abram dari Ur Kasdim, dia pergi meninggalkan itu bersama dengan bangsa dan keturunannya dan keluarganya. Lalu pergilah Abram di ayat 4, Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abram dipanggil oleh Tuhan, walaupun Tuhan belum menentukan kemana tempat yang akan dia kunjungi, tempat yang akan dia tempati. Tapi karena dia penurut kepada Tuhan, dia pergi dengan iman untuk meninggalkan kampung halamannya. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat di sini bahwa Israel didirikan untuk menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi ini. Israel dipilih oleh Tuhan adalah salah satu untuk menjadi berkat kepada semua bangsa-bangsa di dunia ini dalam kekafirannya. Itu awal Tuhan, mengapa Tuhan memilih Israel. Tetapi saudaraku, berjalannya waktu, bagaimana bangsa-bangsa ini membelakangi Tuhan. Berjalan waktu, zaman Samuel mengajarkan kepada bangsa ini supaya mereka menyembah Tuhan. Tetapi manusia semakin jahat. Mereka ingin memilih raja di antara bangsa-bangsanya sendiri. Sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan itu. Tetapi karena manusia ini semakin memikirkan kepada hal-hal duniawinya, memikirkan tentang kebutuhan pribadinya, bukan memikirkan kehendak Tuhan. Dan berjalannya waktu, maka bangsa-bangsa dipilih oleh raja. Apa yang terjadi akibatnya adalah bahwa kita hanya perlu melihat sejarah Israel setelah mereka memutuskan untuk memiliki seorang raja, untuk melihat betapa buruknya keadaan mereka di bawah raja-raja ini. Meskipun beberapa raja lebih baik dari yang lain, bahkan raja yang baik telah berbuat salah dalam berpikir. Salah satunya adalah bagaimana Raja Daud dengan Batseba. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan dan pikiran kita saja dalam hidup ini, tanpa mengandalkan Tuhan, sehebat apapun kita, pada akhirnya kita akan mengalami kehancuran. Itulah terjadi kepada bangsa yang ada di dunia ini. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, karena kita memiliki raja dari segala raja yang ada, itulah Yesus Kristus. Demikian. Terima kasih Bapak Dewi Sian sudah membahas bagaimana sejarah Adam dan Hawa, Babel, yang mana manusia semakin jahat, tetapi oleh karena kepedulian Allah kepada manusia, Tuhan memanggil Abraham agar boleh manusia itu kembali menyembah kepada Tuhan. Tentunya dari panggilan Abraham kepada Tuhan ada hal yang penting di sini, yaitu berkat dari Abraham yang akan diulas oleh Bapak Pendeta Del Sompotan. Silakan Bapak. Berkat dari Abraham adalah berkat yang luar biasa, di mana dia dipilih oleh Tuhan secara personal tentunya, lalu kemudian secara keluarga, dan kemudian dari personal dan keluarga inilah kemudian membentuk yang namanya bangsa Israel. Tentunya ini satu pilihan yang tidak mudah dari Tuhan untuk memilih dari sekian banyak orang keluarga, dia memilih Abraham. Kita tahu ceritanya di pelajaran sebelumnya bagaimana pergumulan besar yang dilewati oleh Abraham. Dalam hal ini dia mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, namun akhirnya itu dijadikan sebuah pelambangan. Dan melewati berbagai-bagai hal tersebut, kemudian tibalah pada saat di mana keturunan Abraham ini diberkati oleh Tuhan dengan sangat banyak, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan itulah sebabnya Abraham disebut bapa segala orang percaya. Namun memang ada tantangan yang terjadi. Bangsa Israel ini yang dipilih oleh Tuhan untuk sebenarnya mencerminkan karakter Tuhan, untuk menjadi teladan di tengah bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya bangsa ini memilih cara bangsa yang lain. Cara apa? Bangsa yang lain punya kecenderungan atau punya satu filsafat tersendiri, yaitu mereka harus memiliki seorang raja. Dan bangsa Israel menghendaki seorang raja.
yang notabene itu mereka lihat dari bangsa Filistin, mereka lihat dari bangsa Moab, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yang semuanya itu memiliki seorang pemimpin. Dan ketika mereka mengutarakan maksud mereka kepada Tuhan untuk menghendaki seorang raja, Tuhan memberikan. Walaupun sebenarnya itu adalah simbol mereka menolak Tuhan sendiri. Dengan mereka memilih raja yang datang dari kalangan mereka, secara manusia mereka telah menolak Tuhan. Tapi Tuhan panjang sabar, Dia berikan raja kepada mereka. Sebut saja ada Raja Saul, kemudian berikutnya Daud, dan peristiwa ini kemudian terus berjalan. Dan pada akhirnya ada yang namanya nanti Israel rohani, yaitu mereka yang memiliki kesaksian Yesus Kristus, roh nubuat, dan mereka yang setia, teguh, berpegang kepada ketetapan Tuhan. Dan umat yang sisa ini, merekalah yang menjadi Israel rohani yang dipersiapkan Tuhan untuk kerajaan sorga. Kita harus berterima kasih oleh karena Abrahamlah berkat itu terus mengalir sampai pada kita saat ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga melalui Abraham berkat-berkat yang luar biasa dari keturunannya lah kita mendapatkan satu keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Esensi dari dosa adalah menggantikan Allah. Pertanyaan Pak Berta, bagaimanakah jika kita tidak berhati-hati, Allah dapat digantikan di setiap kehidupan kita? Kira-kira aspek apa saja yang akan menjadi perhatian dalam hal ini? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita perlu untuk mengetahui yang pertama adalah arti dari dosa. Dosa itu sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita mengganti Allah di dalam kehidupan kita. Dan manifestasi dari dosa itu adalah berhala-berhala. Jadi saya mau sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita tempatkan di atas Tuhan itu merupakan berhala, dan di sanalah kita menggantikan Tuhan. Dalam arti kata, kita mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Sebagaimana tadi bangsa Israel, mereka menolak Tuhan dengan menghadirkan seorang raja yang kelihatan secara fisik, padahal mereka sudah menolak Tuhan Maha Kuasa, pemilik alam semesta ini. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu, sehingga dosa itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mari kita singkirkan hal-hal yang mungkin mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, keduniawian, masalah-masalah berharap atau hal-hal yang kecil yang kita tempatkan di atas Tuhan, itu harus kita eliminasi dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tetap menjadi satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya tujuan penyembahan kita, satu-satunya pengharapan kita, dan satu-satunya pemberi keselamatan kepada kita. Sangat jelas sekali. Baik, terima kasih kepada semua narasumber kita, Pak Pendeta Desa Potan, Bapak Dibisiaan. Demikianlah diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian, dan kita tutup dalam doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta di Sampotan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat bangsa-bangsa bagian pertama yang telah kami ulas pada saat ini. Kiranya pelajaran ini boleh memberikan pencerahan rohani bagi pemirsa kami yang menyaksikan akan tayangan ini. Berkati secara khusus Bapak Dedi Siahaan, Bapak Ulet Siahaan, dan hambamu yang telah menyampaikan ini. Demikian halnya berkat yang sama menjadi bagian semua pemirsa kami yang menyaksikan akan tayangan ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sampai jumpa dalam diskusi yang pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan memberkati.